Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita tentang kitab Al-Jurumiyah, dasar-dasar nahwu untuk pemula. Eh, saya share screen ya. Sebentar. Kita kemarin sudah sampai pada ini ya, amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi amil yang masuk pada mubtada dan khobar kemarin kita sudah membahas tentang kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan sekarang kita akan bahas donna wa akhwatuha. Nah, ini saya baca dulu. Wa amma donantu, ini kitab Jurumiyahnya. Wa amma donantu wa akhwatuha, sesungguhnya adapun donna wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khobaro. Maka donna wa akhwatuha itu menasabkan mubtada dan khobar. Ala annahuma maf'ulani laha. Karena mubtada dan khobar itu sesungguhnya kemudian menjadi maf'ul bih-nya dia. Nah, menjadi maf'ulnya donna. Wahia adapun donna wa akhwatuha itu adalah donantu wa khasibtu wa khiltu wa ja'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhottu wa ja'altu wa sami'tu. Takulu donantu zaidan mutolikon. Nah, contohnya begitu. Awalnya zaidun mutolikun, kemudian dimasukkan donantu menjadi donantu zaidan muntolikon. Wakhiltu amron syakhishon. Ini juga gitu. Contohnya ya. Awalnya amrun syakhisun, kemudian masukkan khiltu, ini saudaranya donna, maka menjadi khiltu amron syakhishon. Wama asbahadalika, dan hal-hal lain yang mirip dengan contoh tersebut. Saya stop share supaya lebih clear. Saya masuk ke sharing terhadap tabel-tabelnya ya. Di tabel-tabel nanti akan ada penjelasan yang lebih clear lagi. Nah, ini saya masuk ke tabel ini. Donna wa akhwatuha. Nah, next, donna wa akhwatuha. Sekarang ini. Nah, al-awamil ad-dakhilati alal mubtada wal khobar. Amil-amil atau variabel yang masuk kepada mubtada dan khobar. Itu ada tiga, yaitu tadi sudah saya sampaikan. Karena wa akhwatuha, ini sudah kita diskusikan kemarin. Inna wa akhwatuha juga sudah kita diskusikan kemarin. Hari ini kita diskusi donna wa akhwatuha. Nah, fungsinya itu apa? Ini summary-nya ya. Karena wa akhwatuha itu fungsinya tarfaul isma wa tansibul khobar, yaitu merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Sedangkan inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Ini tansibul tarfaul isma wa tansibul khobar, dibalik. Yang inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Kalau donna beda lagi. Donna fungsinya tansibul mubtada wal khobaro, yaitu menasabkan mubtada dan khobar. Nah, ini saudara-saudaranya ini karena kemarin sudah kita bahas. Karena itu saudaranya karena amsa, asbaha, adha, dolla, bata, syoro, laisa, mazala, mangfakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama, ma tasarrufa minha. Dan yang tasrifannya dari ini, tasrifan kana yakunukun, itu maksudnya tasrifannya itu. Kemudian inna itu saudaranya ini. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla.
Contohnya inna zaidan qaimun walaita amron syakhisun wa ma asbah dzalik. Contoh-contohnya ini. Sedangkan donna wa akhwatuha itu sebagaimana tadi yang dibaca, donantu, khasibtu, khiltu, za'amtu, ro'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Ini saudara-saudaranya donna. Nah, paham ya? Jadi paling enggak kita bisa memahami. Kemarin kita sudah membahas mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu kalau normal-normal aja, mubtadanya itu rofa, khobarnya juga rofa, gitu kan? Kalau normal saja, maka masuklah ini kemudian amil yang masuk kepada mubtada dan khobar atau variabel lain, eksternal variabel, kira-kira gitu, yang masuk kepada kalimat mubtada dan khobar, subjek dan predikat tersebut. Maka tiga klasifikasi kalimat ini, apabila amil ini, tiga klasifikasi amil ini, apabila dia masuk kepada mubtada dan khobar, maka akan mempengaruhi i'rabnya mubtada dan khobar. Kira-kira gitu. Apa aja itu tiga itu ya ini al-awamil ad-dakhilati alal mubtada wal khobar ini. Pertama kana wa akhwatuha, yang kedua yang ini sudah kita bahas, inna wa akhwatuha sudah kita bahas. Nah, sekarang donna wa akhwatuha. Next. Nah, ini fungsi dasarnya donna wa akhwatuha itu ini tansibul mubtada wal khobar, menasabkan dua-duanya mubtada dan khobar dinasabkan. Saya balik lagi sedikit, beda dengan kana. Kalau kana itu merafakkan mubtada dan menasabkan khobarnya gitu. Kalau inna menasabkan mubtadanya dan merofakkan khobarnya, sedangkan donna itu dua-duanya dinasabkan. Paham ya? Dari sini. Ini jangan lupa, ini nggak boleh lupa. Jadi harus harus ini kenapa ini kok tiba-tiba jadi rofa atau jadi nasob. Nah, itu kita harus tahu karena ada amil-amil yang merubah i'rabnya tersebut untuk mubtada dan khobar. Next. Ini tansibul mubtada wal khobaroh. Jadi ini mubtadanya juga dinasobkan, khobarnya juga dinasobkan. Nah, ini saudaranya sebagaimana nanti yang kita baca. Donantu, khasibtu, khiltu, za'amtu, ro'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Ini gambaran lebih ringkasnya. Donna wa akhwatuha, sami'tu, ittakhadtu, sama ja'altu, wajadtu, alimtu, khasibtu, ro'aitu, za'amtu, khiltu, donantu. Nah, ini artinya. Donna itu artinya menyangka. Hasiba itu artinya menyangka juga, menduga atau menyangka. Ini jadi sebenarnya maknanya itu mirip-mirip. Khola itu menyangka juga, za'ama menyangka atau menduga juga, ro'a meyakini atau menduga, alima meyakini atau menyangka, wajada menduga atau menyangka, ittakhadha menjadikan, ja'ala menjadikan, sami'a meyakini. Ya, mirip-mirip, mirip-mirip artinya. Ini gambaran contoh ya, donantu itu donantu Zaidan iman, menyangka. Saya menyangka Zaid itu berdiri. Tadinya Zaidun imun, kemudian masuk donantu menjadi donantu Zaidan iman. Khasibtu Hamidan Sodikon. Tadinya Hamidun Sodikun menjadi Hamidan Sodikon setelah kemasukan hasibtu. Khiltu altimidan, khiltu atilmida fahiman. Saya menyangka, membayangkan murid-murid itu paham, gitu kan? Dan seterusnya ya. Za'amtu amron ghaniyan, ra'aitu zaidan bagian, alimtu sidqon munjian, wajadtul ilma nafi'an. Ittakhadtu amron shadiqon. Ja'altu dhahaba
khotaman. Sami'tu an-nabiyya yaqul. Sami'tu an-nabiyya. Nah, ini nanti dilihat lagi. Kok ada VL di situ ya. Oke, ini hanya sekedar contoh. Berbagai contoh nanti bisa dilihat masing-masing. Next. Ini contoh-contoh lagi ini supaya kita lebih mendetailkan aja. Misalnya ini awalnya mubtada khobar kan Khalidun mahirun, kemudian dimasukin donna. Donan tuh Khalidan mahirun. Muhammadani jamilani. Kalau pemasukan ini hasibna Muhammadaini jamilaini. Jadinya gitu. Tanda rofaknya, tanda apa? Tanda i'rabnya, tanda nasabnya itu dengan ya. Az-zaiduna qaimuna. Khiltunna az-zaidina qaimina. Al-muslimatu apa ini asli al-muslimatu qamarun. Ja'amtuma al-muslimani komaron dan seterusnya. Ini contoh-contoh aja. Contoh-contoh menggambarkan perubahan dari mubtada khobar yang tadinya mubtada rofa, khobar juga rofa, begitu masuk donna wa akhwatuha, kedua-duanya itu menjadi nasab. Kedua-duanya menjadi nasab. Mubtadanya jadi nasab, khobarnya jadi nasab. Ini contoh-contoh di Al-Quran. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Aslinya itu as-sa'atu qa'imatun. Tapi kemudian kemasukan adunnu jadinya wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Gitu. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum madhkurni 'inda rabbik. Nah, jadi annahu najin. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, jadi yang ini dia sudah dikombinasi ya, sudah kombinasi. Contoh-contohnya kombinasi. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Jadi contoh-contoh di dalam Al-Quran yang menggunakan donna wa akhwatuha. Ini contoh menggunakan hasibah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yakhsabuhu dhammanu ma. Jadi pakai hasibah ayat-ayat Al-Quran ini nggak saya baca semua ya karena contoh-contoh di dalam Al-Quran sebenarnya panjang. Artinya kalimat itu dipakai di Al-Quran. Donna wa akhwatuha itu wajada. Ini itakhoda ja'ala. Itu dipakai di Al-Quran. Sami'a, yasma'u, dan seterusnya. Baik, demikian taklim kita pada eh, pagi hari ini. Kesimpulannya, saya mau masuk lagi ke kesimpulan depan supaya kita nggak hilang. Donna wa akhwatuha, ini kesimpulannya ya. Al-awamil ad-dakhilati ala al-mubtada al-khobar. Jadi amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, donna wa akhwatuha. Yang paling penting itu fungsinya ini. Fungsi dari kana wa akhwatuha itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim dan menasobkan khobar. Sedangkan inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Menasobkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Dibalik ya tadi ya. Kana dan inna fungsinya kebalik. Bukan balik dibalik fungsinya. Sedangkan donna wa akhwatuha itu tansibul mubtada wal khobaro. Jadi menasabkan mubtada dan khobar. Semoga bisa dipahami. Ini memang nggak bisa sekali.
Jadi harus berulang-ulang dan mencari contoh-contoh terus, contoh-contoh. Semakin banyak contoh dan semakin banyak praktek, nanti kita akan semakin memahami karena inna donna wa akhwatuha ini. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.